program dari orang-orang di luar Islam, gimana habaib dihancurkan, di mana kiai dihancurkan ya, kemudian NU dihancurkan, ormas-ormas Islam dihancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para habaib, para sadah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya ingat tadi Habib Abdul Qadir Al-Jufri, lalu Habib Syekh, dan Habib-Habib yang lain, para kiai yang juga hadir pada malam ini, juga yang dai, yang kondang ya, yang artis dari ibu kota, Ustadz Yusuf Mansur yang terkenal dengan UYM, karena sekarang ini banyak singkatan-singkatan. Dan khususnya Khadimul Majlis Sholawat wa Ta'lim wa Sholna, Ustadz Zamroni yang saya hormati, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Jumat, kita berkumpul di tempat ini tadi bareng-bareng bersama membaca sholawat nariyah. Selain membaca sholawat nariyah, tadi diawali dengan baca Maulid Habsyi, Syimtud Durar, lalu baca surat Waqiah. Ini kalau baca surat Waqiah berarti ingin kaya semua orang sini. Amin Allahumma amin. Berarti belum kaya. Masih baru ingin kaya. Bang, surat Waqiah ini surat ekonomi. Surat kaya. Bacanya tiap malam sekali, atau 3 kali, atau 7 kali, atau kalau habis asar 14 kali setiap habis asar, atau kalau ingin cepat kali kaya seminggu 1000 kali. Caranya tanya sama Ustadz Zamroni, itu pasti tahu ini. Baca Waqiah 1000 kali. Kalau saya agak kuat seminggu baca 1000 kali. Itu surat Waqiah memang surat kaya. Kemudian sholawat nariyah. Kalau sholawat nariyah ini sholawat untuk hajat apa saja. Orang yang punya toko, punya warung, tidak laris, sembelih kambing, lalu undang tetangga-tetangganya, baca sholawat nariyah di situ 4444 kali. Insya Allah habis itu laris itu. Kadang-kadang ini cerita ya, sholawat nariyah. Saya punya buku tentang khasiat sholawat nariyah. Kira-kira tahun 2017 ada beberapa kawan ya curhat pada saya. Sholawat nariyah ini disyirik-syirikkan sama Wahabi.
Banyak video-video bilang sholawat nariyah syirik. Akhirnya saya menulis syarah catatan di Facebook waktu itu tentang dasar-dasar sholawat nariyah. Setiap poin dalam sholawat nariyah saya terangkan. Mulai yang disyirikkan itu kan dari kalimat allazi tanhallu bihil uqad. 1. Wa tanfari bihil qurab. 2. Wa tuqadha bihil hawaij. 3 dan seterusnya. Tiap potongan-potongan itu saya terangkan. Setelah saya terangkan, waktu itu di Facebook, akhirnya apa? Alhamdulillah banyak menghubungi saya. Ada yang bilang, alhamdulillah Kiai, saya sudah lama meninggalkan sholawat nariyah, sekarang sudah baca lagi. Bahkan ada tokoh Wahabi di Malang, gak saya sebutkan namanya biar gak ngerasani. Dia bilang apa? Setelah baca tulisan saya katanya bertaubat dari mensyirikkan sholawat nariyah. Jadi sholawat nariyah itu bukan sholawat syirik. Tetapi itu sholawat luar biasa. Dan itu untuk hajat apa saja. Setelah tulisan itu selesai, ada kawan saya yang kuliah S3 di Maroko menghubungi saya. Kiai, ini karena apa? Berhubungan dengan sholawat nariyah, kebetulan ada mahasiswa dari Indonesia ambil S3 di Maroko, sakit gak sembuh-sembuh. Setelah diperiksa ke rumah sakit, lalu kepalanya, dia keluhannya di kepala. Kepalanya di scan, apa namanya ya? Kepalanya itu dilihatlah. Jadi di scan ya, dilihat. Ternyata kata dokternya ini kepalanya ada kankernya. Ada kanker kepala. Jadi kepalanya harus dibedah. Tulangnya harus dibedah, dioperasi. Akhirnya apa? Besok mau operasi, para pelajar Indonesia berkumpul, lalu bareng-bareng baca sholawat nariyah 4.444 kali. Karena besoknya kawannya mau dioperasi, besoknya kawan ini masuk ke rumah sakit, sebelum dioperasi di scan dulu kepalanya, lalu dokternya keluar, kata dokternya kawan kalian gak jadi dioperasi. Mengapa dok? Karena kankernya sudah hilang, entah kemana. Barokahnya sholawat nariyah. Jadi memang sholawat nariyah ini memang sholawat yang sangat ampuh. Bisa dibaca, bacanya bisa sendiri-sendiri. Sampean punya hajat apa saja, baca sholawat nariyah 4.444 kali. Kalau dimulai jam 10 malam ini, besok malam jam 11 selesai. Kalau sendirian. Kalau ingin lebih cepat, gampang. Nyembelih kambing, lalu undang kawan-kawannya 15 orang. Kalau 15 orang, 12 jam selesai. 2 jam selesai. Kalau ingin lebih cepat lagi, 30 orang. Kalau 30 orang, 1 jam selesai. Lebih cepat lagi 60 orang, kalau 60 orang setengah jam selesai. Itu caranya membaca sholawat nariyah. Nah, saudara-saudara, saya nggak perlu banyak ya menyampaikan tausiah. Karena tadi kata Gus Zamzami ini penceramahnya banyak sekali katanya. Apalagi saya dikasih awal. Kalau sudah dibilang banyak sekali berarti jangan lama-lama. Berarti begitu. Saya senang kalau penceramahnya banyak itu. Biar gak lama-lama memang. Kadang-kadang kalau di luar negeri. Di Malaysia. Saya pernah kalau di Malaysia itu sebagian daerah. Ada yang minta ceramah 3 jam. Nanti tanya jawabnya 1 jam. Kalau di Indonesia biasanya di Aceh. Di Aceh itu kalau tabligh akbar penceramahnya selalu tunggal.
Pagi-pagi panitianya bisi-bisi, Pak Kiai, orang-orang minta ceramah 3 jam. Oh siap. Lalu minta tanya jawab, gak lama Kiai, berapa? 1 jam aja katanya. Mulai jam 9 saya lihat jam terus, kapan muter sampai jam 12. Karena ingin cepat selesai. Dan orang gak pulang sampai jam 12, habis itu tanya jawab sampai jam 1. Orang Aceh. Pernah di Malaysia acaranya 4 jam juga. Dapat 1,5 jam listriknya padam. Karena listriknya padam akhirnya berhenti. Saya kebetulan waktu itu kurang tidur, ngantuk banget memang. Ngantuk sekali. Saya pura-pura gimana ini. Akhirnya setelah kesana kemari karena gak ada persiapan dapat 1 jam. Kata panitianya, Kiai, ini karena listriknya gak bisa diajak kompromi. Ini sepertinya listriknya ini dari pusat dan gak ketemu kapan berhenti. Maka sekarang acaranya selesai. Gimana menurut Kiai? Ya gak apa-apalah kalau begitu terpaksa. Padahal hati saya bilang, alhamdulillah saya dah ngantuk dari tadi. Karena nanti malam mau ceramah itu di luar negeri saudara. Jadi ceramah itu lama biasa. Tapi kalau di Indonesia ini memang biasa acara tabligh akbar itu penceramahnya 5 orang. Ini masih lumayan kalau 5 orang. Di Indonesia ini kadang penceramahnya 15. Tabligh akbar mulai malam habis isya sampai jam 12 malam, besok jam 8 sampai jam 12 siang. Yang 6 orang malam hari, 6 orang siang hari. Kadang lama seperti itu. Cuma ya pesan terakhir dari saya, sekarang ini kita perlu hati-hati dengan fitnah. Fitnah akhir zaman ini banyak sekali saudara. Ada fitnah akidah. Fitnah akidah ini akidah kepada Allah. Kalau akidah kepada Allah ini kita harus berpegangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan hati-hati dengan akidah-akidah yang tidak benar. Karena akidah-akidah yang tidak benar ini banyak di mana-mana. Terutama yang aktif ngaji di TikTok. Yang aktif belajar di apa namanya lagi? Di YouTube. Yang aktif belajar di Facebook. Jangan semuanya ditonton. Kalau semuanya ditonton, saudara pusing. Sama dengan saudara masuk Indomaret atau masuk apa, semua makanan dibeli, dicoba. Tidak cocok dengan perutnya, sakit perut saudara. Ceramah gitu juga. Kalau ceramahnya agak benar, sakit hati. Sakit hati itu artinya apa? Akidahnya bisa rusak. Nah sekarang ini musim akidah rusak. Akidah kepada Allah rusak itu banyak sekarang ini. Sampai mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang tidak benar. Karenanya kita ini ya dalam surat Al-Waqiah tadi terakhir kan dikatakan, difirmankan, fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikan nama Tuhanmu. Sucikan nama Tuhanmu yang maha agung. Apa yang dimaksudkan sucikan nama Allah? Kita ini setiap selesai sholat biasanya baca subhanallah 33 kali. Allah maha suci. Apa maksudnya Allah maha suci? Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Allah itu bukan maha suci dari kotor. Bukan. Allah bukan maha suci dari najis. Bukan. Karena Allah bukan benda. Yang dimaksud Allah maha suci itu maha suci dari segala kekurangan. Baik dalam sifatnya maupun dalam zatnya maupun dalam perbuatannya. Karenanya apapun yang dianggap kekurangan bagi Allah maka Allah sucikan dari itu. Karena orang-orang sekarang ini ya kadang-kadang mensifatkan Allah dengan sifat yang tidak benar. Kadang-kadang bilang apa? Kadang-kadang bilang Tuhan tersenyum. Bikin puisi Tuhan tersenyum. Memangnya Tuhan kayak kamu. Punya mulut kalau bangun tidur bau.
Memangnya begitu. Kok dibilang tersenyum? Kadang-kadang bilang apa? Kadang-kadang nanti Tuhan mikir. Loh, kok Tuhan dibilang mikir? Kalau mikir itu berarti bodoh. Kita ini mikir duluan karena bodoh. Kalau Tuhan itu punya sifat ilmu. Dan ilmunya Allah tidak didahului dengan kebodohan. Makanya agak dibilang mikir. Itu namanya mensucikan Allah dari apa-apa yang tidak pantas bagi Allah. Itu wajib. Setelah bilang subhanallah, lalu kita bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah. Mengapa kita memuji kepada Allah? Apa karena nikmatnya? Bukan cuma itu. Allah itu maha suci, Allah itu terpuji karena Allah itu bersifatkan dengan segala kesempurnaan. Semua kesempurnaan adalah sifat keagungan Allah. Karenanya Allah selalu terpuji. Setelah kita menyucikan Allah dari segala kekurangan, lalu menyifatkan Allah dengan segala keagungan dan kemuliaan, lalu kita bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa maksudnya Allah Maha Besar? Ini sebagian orang yang terpengaruh dengan kelompok sebelah. Tahu kelompok sebelah, saudara? Sebelah itu kelompok yang gak mau baca sholawat nariyah. Dia bilangnya apa? Jangan baca sholawat nariyah lah. Baca apa? Baca sholawat Ibrahimi. Itu kan dari Rasulullah. Padahal dia gak baca juga. Gak baca dia sholawat Ibrahimi. Dia ini cuma menghalangi kita agar tidak berzikir, gak bersholawat. Nah, setelah kita ini membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu maksudnya apa? Kelompok sebelah yang gak mau sholawat nariyah. Besar itu katanya lebih besar dari bumi, lebih besar dari bulan, lebih besar dari matahari. Bukan itu maksudnya, itu benda, saudara. Maksudnya bagaimana? Walaupun Allah kita sucikan dari segala kekurangan, lalu segala kesempurnaan kita sematkan kepada Allah, Allah lebih besar dari apa yang kita sucikan dan dari apa yang kita sematkan kesempurnaan pada zatnya. Itu maksudnya seperti itu. Ini kalau di dalam pujian yang lain dari Rasulullah SAW dikatakan subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci engkau, kami gak mampu memuji kepadamu Tuhan sebagaimana engkau memuji kepada zatmu sendiri. Ini ketidakmampuan. Makanya dalam konteks menyucikan Allah dari segala kekurangan, menyematkan segala kesempurnaan kepada Allah, para ulama membuat konsep sifat wajib 20, yaitu sifat wajib wujud qidam baqa. Ini akidah kepada Rasulullah. Kemudian lagi akidah kepada Allah. Lagi akidah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga kita harus jelas, harus tahu. Ini biasanya kalau di dalam akidah sifat wajib ada 4. Yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sebenarnya bukan cuma itu, lebih banyak lagi. Kesempurnaan Rasulullah SAW oleh para ulama biasanya dinarasikan dalam bacaan-bacaan sholawat. Seperti sholawat nariyah. Kalimat-kalimat dalam sholawat nariyah itu merupakan apa namanya? Dalam sholawat nariyah itu merupakan gambaran kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim ila akhirih. Itu merupakan kesempurnaan baginda Rasulullah SAW. Kelompok sebelah karena gak ngerti maknanya gampang aja bilang syirik. Padahal dia aja bodoh. Memang susah kalau orang bodoh. Ini akidah tentang Rasulullah SAW. Sekarang ini yang terakhir ada fitnah baru yang sudah setahun lebih sampai sekarang gak kelar-kelar, yaitu fitnah nasab. Kita gak perlu ikut-ikutan fitnah nasab. Dan salah satu tokohnya
Fitnah nasab, walinya ada dekat-dekat sini katanya, dekat Gondang Legi, gak tahu di mana itu. Itu orang gak jelas, jangan diikuti. Kita ini tetap ya ikut para kiai, para ulama dulu yang memang mencintai para habaib, juga mencintai wali songo, mencintai kiai-kiai. Ini sebenarnya memang program dari orang-orang di luar Islam. Gimana habaib dihancurkan, di mana kiai dihancurkan ya. Kemudian NU dihancurkan, ormas-ormas Islam dihancurkan, akhirnya Islam yang hancur saudara. Ini hanya bagian dari program saja, karenanya kita hati-hati dengan itu. Gak perlu ikut-ikutan, apalagi mempromosikan fitnah-fitnah akhir zaman yang terjadi seperti sekarang ini. Karena itu sangat berbahaya bagi kita. Saran saya, saudara-saudara tetap istiqomah ikut majelis sholawat wa taklim wa sholna. Ajak saudara-saudaranya, kawan-kawannya yang belum ikut, ajak ikut. Tiap malam apa Gus? Senin malam Selasa ajak. Biar kalau masuk surga gak sendirian. Karena senang itu kalau sendirian gak enak. Orang itu masa-masa senang biasanya merindukan orang-orang yang kita cintai ada di sekitar kita, betul. Orang-orang yang kita senangi, orang-orang yang kita kenal ada di sekitar kita, betul. Makanya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, ajak bareng-bareng ke majelis wasolna agar nanti barangkali bareng-bareng masuk surga. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita dengarkan tausiah dari yang lain-lain, selain saya, para kiai, para habaib, Ustadz Yusuf Mansur. Mudah-mudahan nanti sampai jam 1, jam berapa ini biasanya? Jam 2? Sampai jam 3 ya? Oh sampai jam 3 katanya ini. Ya gak apa-apa lah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.